selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau baik dan teramat baik. Kalau pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan, urapi kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu juga, urapi hamba-Mu di saat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, Bu Isan bawa sebuah gambar. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sebuah pohon yang bertumbuh semakin tinggi, semakin besar dan semakin kuat. Kita anak-anak Tuhan harus seperti pohon. Oh, terus bagaimana caranya? Yuk, kita mau dengarkan kisahnya. Anak-anak, bangsa Israel itu sedang menghadapi musuh yang sangat menakutkan, yaitu bangsa Filistin. Seorang raksasa yang besar bernama Goliat setiap hari keluar menantang tentara Israel. Semua tentara Israel ketakutan, gemetar. Bahkan Raja Saul pun juga takut. Goliat badannya besar, kuat, suaranya keras, dan menakutkan. Setiap hari Goliat menantang tentara Israel. Siapa yang berani melawan aku? Tidak ada satupun tentara Israel yang berani. Mereka hanya melihat Goliat yang badannya besar, bukan melihat Tuhan yang besar. Anak-anak, ketika tidak ada seorang pun yang berani maju menghadapi Goliat, saat itulah anak-anak, datanglah seorang anak yang masih kecil, anak laki-laki yang bernama Daud. Daud bukan seorang tentara. Daud hanya seorang gembala domba-domba milik ayahnya. Setiap hari domba-domba dibawa ke padang rumput untuk diberi makan. Daud ketika menjaga domba-domba ayahnya, Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Daud selalu memuji Tuhan. Daud juga memainkan kecapinya. Daud tahu Tuhan selalu menyertai Daud. Tanpa disadari, iman Daud sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti pohon yang berakar kuat. Anak-anak, ketika Daud mendengar Goliat menghina Tuhan, Daud dengan berani
Aku punya Allah yang hidup. Allah akan menyertai kita. Tapi orang-orang tentara Israel meragukan Daud. Daud, kamu masih kecil. Mana bisa kamu melawan Goliat, raksasa yang besar itu. Tapi Daud percaya, bukan dengan kekuatan Daud, dengan tubuhnya yang kecil, tetapi kekuatan Daud dari Tuhan. Bahkan Raja Saul juga mendengar, oh, Daud mau menghadapi Goliat ya. Daud panggil kemari. Daud akan aku perlengkapi dengan baju perang ketika melawan Goliat. Datanglah Daud ke tempat istana Raja Saul. Daud mencoba baju perang. Daud membawa tameng. Tapi apa yang dirasakan Daud? Daud tidak biasa memakai baju perang. Daud tidak biasa bawa tameng, begitu berat buat Daud. Daud tidak bisa berjalan. Enggak usah Raja. Daud enggak usah pakai apa-apa. Oh, terus apa yang dibawa Daud ketika menghadapi Goliat? Daud hanya membawa umban dan 5 batu kecil dan iman yang besar kepada Tuhan. Anak-anak, berangkatlah Daud ke medan perang untuk menghadapi Goliat. Kita melihat gambar ini anak-anak. Daud kecil. Kita melihat Goliat sang raksasa yang tinggi dan besar. Ketika Daud melihat Goliat, Daud hanya berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Tuhan." Diambilnya umban dan 1 batu kecil. Diputarnya dan dilepaskan batu tersebut dan masuklah ke dahi Goliat dan robohlah Goliat. Goliat mati dan bangsa Israel menang. Kemenangan Daud bukan karena Daud kuat, tapi kemenangan Daud karena berakar di dalam Tuhan. Anak-anak, Daud begitu teguh menghadapi Goliat. Mengapa? Karena Daud percaya kepada Tuhan dari kecil. Karena Daud tahu Tuhan lebih besar dari setiap masalah. Dan Daud juga dekat dengan Tuhan setiap hari. Wow, luar biasa ya. Anak-anak, jikalau anak-anak juga berakar di dalam Tuhan, anak-anak akan bertumbuh semakin kuat seperti akar dan tidak mudah goyah. Mau anak-anak? Pasti semuanya suka, semuanya pasti mau. Bagaimana caranya? Agar kita juga seperti Daud. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus berdoa setiap hari. Seperti akar yang minum air.
Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti akar yang mendapat makanan. Dan yang ketiga, kita percaya dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti akar yang semakin kuat. Dan yang keempat, kita harus berani melakukan yang benar. Tanda kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, semoga anak-anak semuanya bisa seperti Daud-Daud yang luar biasa. Anak-anak, kita mau membaca sebuah ayat yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya, Bu Esther mau bacakan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin seperti Daud yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.